Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita tetap bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dan tentunya tetap di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Hasan Abidin, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah AIK 3 dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sini kami kelompok 3 kelas akuntansi A sore Universitas Muhammadiyah Gresik akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan dari AIK 3 dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu materi akal dan wahyu. Baik, kita akan menuju pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi akal dan wahyu. Akal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, akola, yang berarti mengikat, menahan, memahami, dan bijaksana. Adapun secara istilah, akal memiliki arti daya berpikir yang ada dalam diri manusia, dan merupakan salah satu dari jiwa yang mengandung arti berpikir. Akal bukanlah daya yang dimiliki oleh otak, tapi daya jiwa yang berfungsi memahami atau mengetahui nilai etis atau nilai baik buruk dan epistemologi atau nilai benar dan salah. Adapun asal kata wahyu berasal dari bahasa Arab, al-wahi, yang berarti bisikan yang halus, isyarat yang cepat, tulisan, dan kitab. Secara istilah, wahyu berarti firman atau petunjuk Allah yang disampaikan kepada anbiya atau para nabi, dan aulia atau para wali, yaitu hamba Allah yang tulus yang tidak diangkat sebagai nabi. Pembahasan yang kedua yaitu akal dan wahyu menurut beberapa aliran teologi. Di sini ada 3 aliran teologi, yaitu yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah, dan yang ketiga Maturidiyah. Mu'tazilah adalah aliran teologi yang mengutamakan penggunaan akal daripada wahyu. Sehingga kelompok ini dikenal juga dengan kaum rasionalisme Islam. Dengan akal, manusia dapat mengetahui adanya Tuhan, mengetahui baik dan buruk, melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan secara garis besar meskipun wahyu belum sampai kepadanya. Sedangkan wahyu berperan menetapkan perbuatan itu baik atau jahat secara terperinci. Dengan demikian, daya akal kuat, tetapi fungsi wahyu penting, yaitu memperkuat apa yang telah diketahui oleh akal. Asy'ariyah berbeda dengan Mu'tazilah. Dari aliran Asy'ariyah memberikan porsi yang lebih besar kepada wahyu ketimbang akal. Menurut aliran ini, segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tanpa bimbingan wahyu tidak dapat mengetahui sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Meskipun akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahuinya dan berterima kasih kepadanya. Maturidiyah. Secara umum, Maturidiyah sama dengan Asy'ariyah. Kedua aliran pemikiran kalam ini sedikit berbeda dalam hal penempatan kedudukan akal dan wahyu. Maturidiyah berpendapat bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan akal dan wahyu. Islam memposisikan akal dan wahyu secara sejajar. Kedudukan ini tidak dapat dipisahkan dengan perannya, karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Penggunaannya harus seimbang, karena akal dan wahyu saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Jadi, akal dan wahyu secara kedudukan yaitu dalam Islam sejajar. Pembahasan yang keempat yaitu peranan akal dan wahyu. Akal dan wahyu mempunyai peranan yang sangat amat penting atas perjalanan hidup manusia, yang mana wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yang sudah jelas memiliki akal dipergunakan sebagai lika-liku atas kehidupan yang ada di dunia ini. Akal pula tidak akan mampu untuk memahami wahyu dari Allah. Oleh karena itu, disertailah oleh panca indera yang mana tugasnya untuk memahami wahyu yang diturunkan Allah. Jadi, ada hubungan antara akal dan wahyu sebagai kebenaran yang mutlak karena berasal dari Tuhan dengan perjalanan hidup manusia. Pembahasan yang terakhir yaitu fungsi akal dan wahyu. Fungsi akal ada 3. Yang pertama, menangkap tanda-tanda atau ayat yang datangnya dari luar manusia, atau dengan kata lain dari Tuhan. Yang kedua, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.
Dan yang ketiga, mengatur untuk kesejahteraan dirinya maupun orang lain. Fungsi wahyu ada dua. Yang pertama, memberikan petunjuk hal yang baik, buruk, benar, dan salah kepada manusia. Dan yang kedua, sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Jadi dari pembahasan di atas, kita ambil kesimpulan yaitu akal dan wahyu memiliki kedudukan yang sejajar. Karena akal dan wahyu mempunyai peranan yang sangat amat penting atas perjalanan hidup manusia, di mana wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yang sudah diberi akal dan dipergunakan sebagai menjalani lika-liku atas kehidupan yang ada di dunia. Baik, itu adalah pemaparan materi akal dan wahyu dari perkuliahan AIK 3 dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan baik dalam segi pengucapan atau penampilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.